Pendekar Legenda Sembilan Langit. Bab 38. Bayangan di balik langit merah. Setelah runtuhnya gua kristal, rombongan Arya beristirahat di lembah berbatu tak jauh dari pegunungan. Udara dingin menusuk, tapi hati mereka lebih dingin lagi setelah kehilangan Wira Samudra. Arya duduk diam, pedang naga tergeletak di sampingnya. Cahaya biru yang dulu berkilau kini redup, seolah ikut berduka. Kenapa harus selalu ada pengorbanan? Gumam Arya dengan suara bergetar. Sari menepuk bahunya lembut. Kalau bukan karena dia, kita semua sudah mati. Dia percaya padamu, Arya. Jangan biarkan pengorbanannya sia-sia. Raga menambahkan, benar. Kita sekarang punya kekuatan untuk melawan. Dan kau yang akan memimpin langkah kita. Tiba-tiba, udara di sekitar lembah bergetar. Awan gelap bergulung dari arah utara, membentuk pusaran raksasa. Dari dalamnya, cahaya merah menyala seperti bara neraka. Guru kelam berdiri dengan wajah pucat. Itu bukan fenomena alam. Itu tanda kehadiran seseorang. Semua orang menahan napas. Dari balik pusaran awan, muncul siluet raksasa yang perlahan menurunkan diri ke bumi. Suara bergema menggetarkan tanah. Akhirnya, keturunan Kinara menunjukkan dirinya. Siluet itu semakin jelas, seorang pria berperawakan tinggi dengan jubah hitam berlapis merah darah. Matanya menyala seperti bara, dan di belakangnya terbentang bayangan naga hitam raksasa. Pangeran Kelam, bisik guru kelam dengan ngeri. Dia benar-benar turun tangan sendiri. Begitu Pangeran Kelam melangkah, tanah di bawahnya retak. Para murid lain langsung terjatuh, tak mampu menahan tekanan aura yang luar biasa. Sari berlutut sambil memegangi dada. Aku tidak bisa bernapas. Arya pun nyaris roboh, tapi pedang naga di sampingnya tiba-tiba bergetar, mengeluarkan cahaya biru samar. Cahaya itu melindungi tubuh Arya dari tekanan aura. Pangeran Kelam menatapnya tajam. Jadi kamu pewaris pedang naga. Aura Kinara jelas terasa darimu, tapi terlalu lemah. Kamu tidak pantas. Arya menggertakkan gigi. Aku tidak peduli pantas atau tidak. Selama aku bisa melindungi orang-orangku, aku akan berdiri melawanmu. Tanpa peringatan, Pangeran Kelam mengibaskan tangannya. Satu gelombang energi hitam melesat seperti badai, menghantam lembah. Bom! Batu-batu besar hancur berkeping, pohon tumbang, dan tanah terbelah. Arya berteriak, mengangkat pedang naga, membentuk perisai es bercahaya. Tapi, kekuatannya terlalu besar. Perisai itu retak, lalu hancur, membuat Arya terpental puluhan meter. Arya, jerit Sari. Arya bangkit dengan susah payah, darah mengalir dari bibirnya. Tapi ia menatap Pangeran Kelam tanpa gentar. Aku tidak akan mundur. Pangeran Kelam tersenyum tipis. Berani juga. Baiklah, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku ingin melihat sejauh mana kamu bisa berkembang. Anggap saja, aku memberimu waktu untuk bersiap. Dengan sekali gerakan, tubuhnya lenyap ke dalam pusaran langit merah, hanya menyisakan suara yang menggema. Dalam 100 hari, aku akan kembali. Jika saat itu kamu tidak siap, dunia ini akan menjadi milikku. Setelah kepergiannya, langit kembali normal. Tapi semua orang masih terdiam, tertekan oleh sisa auranya. Guru Kelam menghela napas berat. 100 hari. Itu waktu yang sangat singkat. Kita harus melatihmu, Arya, hingga melampaui batas manusia biasa. Arya menggenggam pedang naga erat-erat. Tatapannya tajam, meski tubuhnya penuh luka. Baik.
100 hari dari sekarang, aku akan berdiri di hadapan Pangeran Kelam. Dan aku akan menang. Bab 39. Latihan 100 hari. Setelah Pangeran Kelam menghilang, suasana lembah tetap mencekam. Semua orang terdiam, menyadari betapa besarnya jurang kekuatan yang memisahkan Arya dengan musuhnya. Guru Kelam memecah kesunyian. Kita tidak punya waktu untuk berduka. 100 hari mungkin terdengar lama, tapi dalam dunia pendekar, itu sekejap mata. Jika tidak, dunia akan jatuh ke tangan kegelapan. Arya menggenggam pedang naga dengan tangan gemetar. Guru, tolong latih aku. Apapun resikonya, aku siap. Guru Kelam menatap tajam, lalu mengangguk. Baik. Tapi kau harus tahu, latihan ini bisa saja membunuhmu sebelum Pangeran Kelam datang kembali. Arya tersenyum tipis. Lebih baik mati berjuang, daripada hidup dalam penyesalan. Keesokan paginya, Arya dibawa ke tebing terjal di sisi pegunungan utara. Ombak awan berkabut menghantam dinding batu, menciptakan suara gemuruh yang menakutkan. Di sini, kamu akan melatih tubuhmu untuk menahan energi ekstrim, kata Guru Kelam. Arya diminta berdiri telanjang dada, tubuhnya dihadapkan ke angin tajam yang menusuk seperti ribuan pisau. Bayu dan Indra yang ikut mengawasi terkejut. Guru, dia bisa mati kedinginan? Tepat sekali, jawab Guru Kelam dingin. Kalau dia tidak bisa menahan dingin alam, bagaimana mungkin ia menahan serangan Pangeran Kelam? Arya menutup mata, menyalurkan esensi hijau dan cahaya pedang naga ke tubuhnya. Perlahan, kulitnya mengeras seperti baja, napasnya menjadi stabil. Hari demi hari, ia bertahan di tebing itu, menahan badai, hujan es, bahkan petir yang menyambar. Setelah tubuhnya mulai terbiasa, Guru Angin muncul membawa kabar dari perguruan Puncak Awan. Ia membawa Arya ke sebuah ruang rahasia, kolam jiwa naga, tempat roh naga kuno bersemayam. Di kolam ini, kamu akan menghadapi bayangan terburuk dalam dirimu sendiri, jelas Guru Angin. Arya masuk ke kolam yang tampak tenang. Namun begitu tenggelam, ia langsung diseret ke dunia ilusi. Di sana, ia melihat bayangan dirinya. Tapi dengan mata merah dan senyum jahat. Aku adalah kau yang lain, kata bayangan itu. Kau ingin melindungi semua orang, tapi sebenarnya kau haus kekuatan, bukan? Arya berteriak, itu bohong. Aku berjuang demi mereka, bayangan itu tertawa. Kalau begitu, buktikan. Lawan aku, atau aku akan mengambil alih tubuhmu selamanya. Pertarungan jiwa pun dimulai, tanpa pedang, tanpa jurus, hanya tekad melawan dirinya sendiri. Setelah melewati uji jiwa, Arya kembali dengan mata yang lebih tajam. Cahaya pedang naga bergetar senang, seolah mengakui keteguhan hatinya. Guru Kelam membawa Arya ke sebuah altar batu. Pedang naga punya 9 lapisan kekuatan. Kau baru membuka 1. Jika ingin melawan Pangeran Kelam, setidaknya kau harus membuka 3 lapisan sebelum 100 hari berakhir. Arya mengangguk penuh tekad. Kalau begitu, aku akan membuka semuanya. Guru Kelam terdiam, lalu tersenyum getir. Itu ambisi yang gila. Tapi mungkin. Hanya ambisi segila itulah yang bisa menyelamatkan dunia. Bersambung.